Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masih ke dalam materi IPAS di sini. Nah, di sini ditampilkan kita akan ini pada halaman latihan kegiatan terbimbing pada halaman 118 ya. Nah, di sini kita diminta untuk tulislah unsur-unsur peta yang ditunjuk pada gambar. Nah, kita lihat ya. Pertama, satu. Ini. Nah, ini adalah judul peta. Kemudian dua. Nah, ini adalah skala peta. Ini yang ditunjukkan skala ini. Kemudian tiga mana nih? Nah, kalau tiga ini adalah arah mata angin. Kemudian empat ini ya. Nah, ini adalah inset. Nah, inset itu menunjukkan bahwa peta ini itu merupakan bagian kecil dari ini. Peta yang kita gambarkan itu merupakan bagian dari peta yang kecil ini, inset. Nih yang hitam-hitam ini. Yang hitam ini itu sama saja luasan ini. Luasan peta yang digambarkan. Kemudian yang kelima adalah ini namanya legenda. Legenda itu memuat semua keterangan yang ada di peta, mulai jalan, kedalaman perairan, stasiun, gunung, dan kenampakan-kenampakan bumi yang ada di dalam peta yang digambarkan. Lanjut nomor kedua. Nah, di sini berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Indonesia dilewati garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis. Ini jelas benar ya. Gunung Everest merupakan puncak tertinggi di dunia yang terletak di Indonesia, itu ngawur ya. Gunung Everest atau Mount Everest itu adanya di Nepal. Nepal itu perbatasan ujung India yang paling utara ya. Di Nepal. Kemudian 7 C ya, kebiasaan masyarakat bercocok tanam disebut kebudayaan maritim. Ini ngawur lagi. Kalau kebiasaan bercocok tanam itu namanya kebiasaan agraris. Kalau maritim itu adalah nelayan. Budaya nelayan di perairan, menangkap ikan, itu maritim. Lanjut, nomor yang di Indonesia terletak di jalur api Pasifik yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Benar. Itulah kenapa Indonesia itu dijuluki sebagai The Ring of Fire. Ya. Julukan Indonesia itu adalah The Ring of Fire. Jadi cincin api. Jadi kalau diibaratkan kita itu hidup di atas kompor ya. Jadi bukannya kita dibakar ya, tapi di bawah bumi Indonesia itu ada dapur magma yang aktif ya. Karena adanya gaya konveksi sehingga mengakibatkan lempeng bumi di atas dapur magma itu bisa bergerak. Nah, gerakannya itu yang nanti akan menimbulkan gempa bumi. Lanjut nomor 3. Nah, di sini apa nama pulau yang memiliki sawah paling luas? Nah, ini kelihatan sekali ya, pulau yang paling luas itu ditunjukkan dari yang hitam-hitam sekali ini. Ada sekitar 858.400 ya, ribu hektar. Nah, itu ternyata di pulau mana? Di Pulau Jawa. Ya. Di Pulau Jawa. Walaupun secara umum di antara pulau-pulau yang 5 besar ya, ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Pulau Jawa itu paling kecil. Paling kecil, sawahnya paling banyak, orangnya paling padat. Ya. Seperti itu. Lanjut yang B. Mengapa di pulau tersebut terdapat banyak sawah? Adakah kaitannya dengan keberadaan gunung api aktif? Jelaskan jawabanmu. Ya, ada kaitannya. Karena apa? Gunung api aktif itu kalau meletus itu akan mengeluarkan lava abu vulkanik. Abu vulkanik itu sangat menyuburkan pada area sawah. Nah, itu sebabnya. Jadi kenapa di Pulau Jawa itu terlalu dijumpai banyak sekali sawah? Karena tanahnya subur. Suburnya karena apa? Karena banyak menerima letusan gunung berapi yang masih aktif. Karena letusan gunung berapi itu membawa abu vulkanik yang subur. Itu alasannya. Lanjut nomor 4. Indonesia adalah negara maritim yang terkenal di dunia karena memiliki luas lebih dari 17.000 pulau dan ribuan kilometer garis pantai. Keberadaan laut yang luas dan
jumlah pulau yang banyak berperan penting dalam ekonomi, transportasi, dan sumber daya alam negara kita. Berilah tanda centang pada manfaat dari kawasan perairan laut yang luas bagi Indonesia. Nah, manfaat perairan laut ya, itu bisa kita identifikasi satu persatu. Tempat wisata bahari itu jelas benar. Sumber ikan dan makanan laut benar. Kemudian pembangkit listrik alternatif benar. Tempat bercocok tanam ngawur, tidak mungkin kita bercocok tanam di laut kecuali kalau pakai teknologi. Kemudian tempat membuang limbah ini juga ngawur. Penghubung antar pulau itu yes ya. Menyediakan bahan baku garam yes. Sumber ilmu pengetahuan itu juga benar. Nah, selesai. Kemudian nomor 5. Roni ingin mencari lokasi tempat tinggalnya di peta. Ia menggunakan peta digital yang terdapat di gawai milik ayahnya. Dengan menggunakan peta tersebut, ia lebih mudah mencari lokasi dari tempat yang ingin ia cari. Apa yang kamu ketahui tentang peta digital? Nah, peta digital itu adalah peta yang hanya bisa diakses oleh perangkat. Ya, itu peta digital. Jadi gampangnya itu Google Map itu loh. Nah, itu termasuknya adalah peta digital. Apa perbedaan peta digital dengan peta konvensional yang sering dijumpai di dinding kelas sekolahmu? Nah, ini mudah saja. Kalau peta digital itu bisa diperbesar, ya kan? Kemudian bisa diperkecil, bisa langsung untuk mencari lokasi-lokasi yang spesifik. Bahkan lokasi-lokasi yang terpencil bisa diperbesar, bisa lebih jelas lagi. Tapi beda lagi dengan peta konvensional. Kalau peta konvensional mau diapa-apaikan, ya tetap seperti itu, ya. Kita misalkan petanya peta kabupaten, kita mau memperbesar desa kita, tidak bisa. Nah, itu bedanya, ya. Jadi perbedaannya adalah dari segi fleksibilitas penggunaan. Peta digital itu lebih fleksibel, lebih mudah, lebih jelas. Seperti itu dibandingkan peta konvensional. Apa keunggulan dari peta digital? Sudah saya jelaskan tadi ya, lebih fleksibel, lebih mudah, lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana, bisa diperjelas dengan cara diperbesar, diperkecil, bisa langsung menunjuk area tertentu, ya. Jadi kalau peta misalkan, saya penasaran pengen lihat gunung Mount Everest. Apakah di peta Indonesia nggak ada? Nggak ada, tidak kan? Berarti kita perlu beli peta lagi. Itu kalau pada peta konvensional. Tapi beda kalau pada peta digital. Peta digital mudah saja, ketik saja, buka Google Map, ketik Mount Everest, langsung auto, tidak lebih dari 1 menit sudah muncul peta lokasinya. Seperti itu. Kalau kita mau bukti ya, kita bisa coba ya di sini mengenai Nah, ini coba ya. Saya mau ketik Mount Everest. Nah, nih Nepal, Boudichur, Nepal. Nah, oke, saya ambil rutenya ya. Dari kota domisili saya, rute ke Mount Everest. Nah, langsung ini sedang dicarikan. Oh, kok tidak ada? Oh, ada ini ternyata. Nah, ini sudah ada rutenya langsung, ya. Jadi kalau saya mau berencana tamasya ke Mount Everest ya, ini sudah ada. Dari sini nyebrang laut, kemudian menyusuri lewat Singapura aja, lewat jalan bahkan ini 5 hari 13 jam ini, tapi lewat laut ini, nyebrang laut ini kok ada kata-kata tol ya. Oh, di sini tolnya itu 5 jam. Ternyata di sini ada jalan tol ya. Nah,
sebegitu mudahnya ya kita menggunakan peta digital seperti itu. Gitu. Kita lanjut ya. Kemudian nomor yang dengan kemajuan teknologi saat ini, apakah peta konvensional masih penting untuk digunakan? Jelaskan alasanmu. Masih ya, masih penting, tapi tidak terlalu. Biasanya kalau peta konvensional itu digunakan saat ujian ya, saat ujian. Jadi untuk menentukan biasanya mengenai soalnya adalah tentang peta buta. Nah, peta buta itu peta seperti ini nih. Nah, peta buta itu peta seperti ini yang tidak memuat keterangan, kemudian kalian diminta menjawab pertanyaan. Nanti di sini kasih nomor aja 1 2 3 4 5. Tunjukkan Pulau Jawa, tunjukkan Pulau Kalimantan. Nah, itu namanya soal-soal yang menggunakan peta konvensional. Tapi dengan prasyarat petanya tidak perlu dikasih keterangan. Nah, itu jadi walaupun peta konvensional itu tidak terlalu sekali dibutuhkan untuk zaman saat ini ya, tapi itu masih dibutuhkan pada saat kita mengajar biasanya. Kalau di dalam realitanya sih tidak, kita udah percaya pakai peta digital ya kan. Kita mau kemana-mana yang penting pakai ada sinyal, ada smartphone, pakai Google Map kan gitu. Gitu ya. Lanjut untuk yang ke berikutnya di sini. Nah, coba amati lingkungan tempat tinggalmu. Perhatikan kondisi geografisnya. Apakah daerahmu berada di dataran tinggi, dataran rendah, dekat pantai atau pegunungan? Ceritakan dengan singkat. Nah, ini tergantung ya. Kalau misalkan ada di dataran tinggi itu pasti adalah permukaannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Kalau dataran rendah itu adalah Kalau dataran rendah yang pertama ya, dataran rendah itu biasanya 200 meter mdpl atau meter dpl, meter di atas permukaan laut. Itu kalau dataran rendah. Kalau dataran tinggi itu lebih dari 200 mdpl, meter di atas permukaan laut. Kalau dataran rendah itu cirinya mudah ya. Ciri-cirinya biasanya sektor yang berjalan itu adalah sektor pertanian, kemudian perkantoran, perdagangan itu ada di dataran rendah. Kemudian tipe bajunya kalau dataran rendah itu juga biasanya tipis-tipis ya, nggak terlalu tebal. Kemudian kalau dataran tinggi itu biasanya sektor usaha yang berkembang itu adalah bisa wisata, kemudian bisa perkebunan ya. Itu yang paling bisa peternakan, itu yang paling berkembang. Nah, kemudian biasanya karakter orangnya itu memakai bajunya tebal-tebal. Karena apa? Biasanya di dataran tinggi itu biasanya agak dingin. Tapi sekarang saya rasa sudah tidak ya. Tidak terlalu dingin, enggak seperti dulu-dulu. Tidak seperti yang 20 tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak terlalu dingin. Ya, wajar aja ya karena adanya pemanasan global. Kemudian B, bagaimana kondisi geografis lingkungan mempengaruhi mata pencarian masyarakat sekitar? Yes, tadi saya sudah jelaskan. Dataran rendah umumnya adalah di bidang pertanian, perdagangan, perkantoran. Dataran tinggi itu biasanya dalam perkebunan, peternakan. Nanti kalau daerah pesisir pantai, nah itu bisa untuk wisata, ya. Pesisir pantai itu bisa untuk wisata, kemudian bisa untuk nelayan, perikanan. Seperti itu. Jadi berdasarkan ketinggiannya itu geografis Indonesia, letak geografis itu juga akan membedakan ciri mata pencaharian. Lanjut, tulislah budaya atau tradisi khas yang ada di lingkunganmu yang berkaitan dengan kondisi geografis. Misalkan adakah festival atau kegiatan yang berhubungan dengan laut. Nah, biasanya kalau di pesisir pantai itu ada sedekah laut, ya kan? Nah, itu salah satu contoh budayanya. Kemudian kalau mau menjelang Ramadan itu biasanya kalau di Jawa Tengah itu ada yang namanya sadranan, bersih-bersih makam. Nah, itu biasanya seperti itu. Lanjut 7, apa yang kamu ketahui tentang rumah adat pada gambar tersebut? Nah, nomor 7 ini adalah Hanoi ya. Rumah adat Papua Hanoi. Ini Hanoi namanya. Apakah bentuk rumah adat tersebut ada kaitannya dengan kondisi geografis suku yang mendiami rumah adat tersebut? Jelaskan jawabanmu. Ya.
Ya karena kalau kalau apa? Ini kan Hanoi ini, rumah Hanoi ini kan konstruksinya semuanya kayu ya. Nggak ada yang pakai batu bata. Karena apa? Karena lingkungan di Papua sana isinya penuh dengan hutan liar, hutan rimba yang belum banyak yang terjamah oleh manusia. Jadi masih benar-benar asri. Seperti itu. Lanjut nomor 8. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang berarti sebagian besar penduduknya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Indonesia memiliki beragam jenis pertanian yang melibatkan tanaman pangan dan perkebunan. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Ya jelas karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. B. Tulislah 5 jenis tanaman pangan yang umum ditanam di Indonesia. Itu jelas padi, jagung, sagu, ya, singkong. Ini kalau yang dari perspektif sumber bahan makanan pokok. Nanti ada yang buah-buahan, sayuran, ya kan? Ada palawija. Palawija itu seperti halnya umbi-umbian itu biasanya dinamakan dengan palawija. Lanjut, apa peran tanaman pangan tersebut bagi masyarakat Indonesia? Nah, ini semuanya adalah sebagai sumber bahan pangan ya, untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan. Seperti itu. Bahkan kelapa sawit pun yang luasannya jutaan hektar di Indonesia ya, itu fungsinya juga untuk bahan pangan. Jadi CPO yang dihasilkan kelapa sawit itu digunakan untuk bahan pangan. Sebagai apa? Sebagai minyak nabati bisa, minyak goreng bisa, mentega juga bisa. Ya. Lanjut 9. Perhatikan gambar di samping ini. Kegiatan pada gambar merupakan kehidupan sehari-hari masyarakat yang terdapat di sekitar Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Apakah keadaan geografis memenuhi keberadaan pasar terapung tersebut di wilayah tersebut? Ya tentu jelas iya. Ya. Jadi karena konturnya itu sebagian besar itu adalah sungai, dan sungainya besar-besar sekali, dan di penduduknya berada di pesisir kanan kiri sungai, mereka kan juga butuh pasar. Nah, kalau misalkan harus menciptakan pasar baru misalkan di hutan, atau biasanya kan misalkan gini ya. Nah, ini rumah-rumahnya di sini. Rumah-rumahnya di sini hutan ya. Misalkan mau beli, mau kemana? Apakah harus ke kota? Ya sudah, ciptakan saja pasar yang ada di laut. Seperti itu. Jadi tidak perlu memaksakan, sekiranya kegiatan ekonomi itu kan tidak tergantung dari kontur ya. Mau di laut, mau di gunung, mau di pesisir, mau di dataran rendah, semua orang itu butuh transaksi ekonomi. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Jadi kalau sekiranya pasar terapung ini sudah bisa menjawab kebutuhan transaksi ekonomi, ya sudah, tidak masalah gitu. Mengapa masyarakat di sekitar Sungai Barito memilih menjalankan aktivitas pasar terapung? Apa manfaatnya? Nah, karena apa? Karena pedagang-pedagangnya itu kan biasanya lalu lintasnya lewat sungai, memakai perahu ini, ya kan? Kan nggak mungkin pedagang dari dataran rendah pergi ke sungai pakai perahu kemudian cuma mau jualan, kan nggak mungkin. Saya rasa ini semuanya adalah para penjual-penjual dari pasar terapung ini itu umumnya adalah dari wilayah sepanjang pesisir sungai, ya, kanan kiri sungai. Jadi mereka menanam di kebun mereka di belakang pesisir sungai, kemudian mereka kalau mau jual ya udah ke pasar terapung, seperti itu. Jadi nggak mungkin orang kurang kerjaan apa dari pedalaman kota kemudian pergi ke sungai hanya mau jualan dengan membawa perahu sendiri. Nah, ini kan nggak efisien. Ini saya rasa paling penduduknya juga penduduk yang sekitar sungai, seperti itu.
Lanjut yang C. Menurutmu apakah cuaca dan musim hujan mempengaruhi keberadaan pasar terapung? Jelaskan jawabanmu. Nah, ini tentu dapat mempengaruhi ya jika tingkat curah hujan tinggi dapat mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Karena kita lihat ini. Nah, perahunya mereka kan berdagang terbuka. Tidak ada atapnya. Jadi kalau misalkan hujan ya sudah, itu kemungkinan besar pasarnya tutup ini. Seperti itu. Oke, berikutnya untuk yang soal yang terakhir di sini ya. Perhatikan gambar di samping. Rumah panggung adalah jenis rumah tradisional yang banyak didiami oleh suku-suku di Indonesia. Nah, ini biasanya rumah panggung terbuat dari kayu dan memiliki tiang-tiang yang kokoh sebagai fondasi. Apakah bentuk rumah panggung ada kaitannya dengan kondisi geografis suatu daerah? Ini tentu ya. Ini kalau rumah panggung, kalau zaman-zaman dahulu ya, kalau misalkan masih dulu kan masyarakatnya belum banyak tuh, masih sedikit. Nah, biasanya masyarakat menggunakan rumah panggung itu dalam rangka apa? Dalam rangka agar mereka tidak diganggu oleh binatang buas, ya. Jadi kan biar menjauhkan jangkauan dari binatang buas, seperti itu. Atau gangguan binatang lah pada umumnya. Nah, kemudian apa tujuan rumah panggung dibuat lebih tinggi dari permukaan tanah? Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk menghindari serangan hewan buas. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.